tadi itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka datang menghadap Allah dengan qalbin, hati yang salim. Kenapa hatinya salim? Karena isi hatinya Al-Quran, isi kepalanya Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran itu di hati atau di kepala? Harus dicek rumah sakit kan Pak Ustaz, harus di scan. Di mana sebetulnya Al-Quran itu? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin. Qulub. Al-Quran mengatakan Quran itu di qulub, di hati. Tapi orang mengatakan marilah kita berpikir. Pernah nggak ada orang ngomong marilah kita berpikir? Kenapa selalu dia mengatakan marilah kita berpikir? Dia selalu menyebut kepala. Maka ikhtilaf para dokter dan filosof, sebetulnya yang kita ingat itu di sini atau di sini. Maka saya ambil pendapat yang mengkombinasikan antara keduanya. Dia awalnya di sini, lalu dari jantung hati ini naik ke kepala. Berawal dari sini, lalu kemudian ke kepala. Kepala itu namanya dimal. Di dalam dimal inilah ada akal. Akal inilah yang mengikat. Akal itu 3 huruf. Apala. Apala artinya mengikat. Makanya orang Arab yang mengikat kepalanya dengan tali sorban di atas disebut dengan igal. Orang Arab menyebut igal karena orang Arab itu topnya jadi G. Maka iqal artinya tali yang mengikat. Akal namanya. Akal diberikan Allah sebagai tali mengikat hawa nafsu. Manusia diikat dengan akalnya, hewan diikat dengan tali. Kalau ada orang yang tidak terikat dengan akalnya, ikatlah dia dengan tali. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, akalnya sudah diperkuat ikatannya dengan ikatan Al-Quran. Beruntunglah Bapak Ibu wali santri yang sudah memasukkan anaknya ke pondok Al-Quraniyah, karena akal anaknya diperkuat ikatannya dengan ikatan Al-Quran. Kalau ikatan ini tidak kuat, longgar, maka semua akan masuk. Narkoba, sabu-sabu, lem kambing pun masuk. Tapi kalau ikatannya kuat, sama seperti plastik, kalau diikat kuat, apapun tidak akan masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu wali santri yang tadi kata Pak Kiai sampai nangis di depan pagar karena nggak bisa masuk, sabar. Lebih baik engkau nangis di depan pintu pagar Al-Quraniyah daripada nangis di depan pintu pagar BNN, Badan Narkotika Nasional. Lebih baik engkau nangis di depan pintu pagar Al-Quraniyah daripada menangis di pintu pagar rumah sakit. Anaknya kenapa? Karena virus HIV/AIDS. Gara-gara apa? LGBT. Mesti ditonton nih sama wali-wali santri. Walaupun mereka tidak hadir, insya Allah mereka menonton. Mudah-mudahan mereka punya paket, amin. Sekarang banyak orang tua ini air matanya nangis, mubazir gak tentu arah. Nangis karena anak di pesantren. Ibu nangis, iya Pak Ustaz, sudah berapa lama gak ketemu? 3 hari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana anaknya mau dikirim ke Turki? Insya Allah tamat dapat beasiswa ke Turki, seperti kakak-kakak yang sudah berangkat ke sana. Sebagiannya lulus di Al-Azhar Kairo, nanti pulang kemari mencerdaskan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seandainya terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Sorong, Papua. Ustaz kok ingat tempat itu? Tempat saya ceramah. Terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan itu, apakah Al-Quran hilang dari Indonesia? Tidak, karena ada Al-Quran yang tidak bisa dimakan oleh api.
Di mana Al-Quran itu berada? Al-Quran itu ada di balik peci-peci santriwan pesantren Al-Qurannya. Ada di dalam. Jadi kalau ada orang yang nantang, mana Qurannya? Mana? Mereka senyum aja. Begitu dites, baru keluar 30 juz dari kepala. Memang pecinya biasa aja. Yang penting yang di balik peci itu. Banyak orang pecinya emas, isinya lontong sayur. Tapi kepala ini mesti diisi dengan sesuatu yang luar biasa. Cuman kepala ini kan tidak seperti laptop Core to Do yang langsung bisa ditransfer, klik, kan? Langsung dimasukkan. Tidak seperti itu proses kepala. Dia kepala ini nangkapnya pelan-pelan. Dibaca pertama titik. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengar pertama titik. Belum nyambung. Dengar kedua titik agak panjang. Dengar ketiga mulai agak tersambung tapi belum kuat. Dengar keempat mulai nyambung. Maka apa yang sering kita dengar itulah yang akan merekat di kepala kita. Jadi sesungguhnya kita ini adalah mendengar. Makanya kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Tidak ada orang Islam menghafal Al-Fatihah kecuali mu'alaf. Kalau mu'alaf memang menghafal Al-Fatihah karena dia setelah dewasa baru masuk Islam. Tapi kita yang bapaknya muslim, ibunya muslimah, kita nggak pernah hafal Al-Fatihah. Kenapa bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering didengar. Makanya MP3 itu dengar terus. Dan di sini Masya Allah tabarakallah, mendengar para ustadz, mendengar senior, mendengar kakak kelas, maka itu yang terekam di dalam kepala. Nanti kalau saya ngomong dikatakan orang apologi. Itu kan apologi, membela agama dia. Tidak ada di dunia ini satu agama pun yang umatnya hafal kitab sucinya kecuali agama Islam. Setuju? Yalah orang Islam. Tapi kita apologi itu artinya membela agama sendiri. Tapi kalau mau ditantang seluruh dunia, silakan. Saya nggak takut ini diupload, silakan aja. Tunjukkan orang yang hafal kitab sucinya dari awal sampai akhir. Nggak ada di dunia kecuali agama Islam. Kecuali dia buat agama baru, kitab sucinya cuma 1 lembar, itu bisa. Siapa yang menjamin itu? Allah dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat yang pendek, taukidnya sampai 5. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 taukid. Allah mau menekankan Al-Quran tidak akan bisa diselewengkan, diputar balikkan, dihilangkan, dihapuskan sampai hari kiamat. Tapi Allah di situ pakai inna, kami. Allah itu 1, 2 atau 3? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Dan kenapa dia katakan di situ inna, kami? Allah mau ngasih tahu, aku dan santriwan-santriwati Al-Quraniyah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Senang tak disatu kelompokkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi saya satu majelis sama siapa? Sama bupati. Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi saya satu bis sama siapa? Sama gubernur. Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi saya satu pesawat sama siapa? Sama presiden. Terus dia duduk paling depan, saya duduk paling belakang. Orang begitu bangga satu majelis dengan pejabat, tapi ini disatu majeliskan dengan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah. Allah ingin mengatakan aku dan mereka yang menghafal Quran ikut menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Oleh sebab itu anak-anakku,
santriwan-santriwati yang sudah hafal Quran mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, yang masih belum, kurang semangat, maka bersemangat. Adapun jadi juara internasional, jadi menang musabaqah, itu bonusnya. Lebih daripada itu adalah kehormatan yang luar biasa. Ayat ibu kalian nanti di akhirat, mereka yang di atas kepala ada tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa mereka dapat mahkota dari cahaya? Crown, taj, mahkota. Karena mereka membiarkan, melepas ridho, senang anak-anak mereka berpisah dalam keadaan jauh dari kota tempat tinggal, dalam keadaan COVID, mereka lepas anaknya demi untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Beruntung, bertuah. Sayang dengan anak bukan disediakan kamar, di dalamnya ada TV, di dalamnya ada kulkas, dibelikan mobil, dibelikan motor, semuanya dilepas, kaca spionnya dicopot, lampunya dicopot, knalpotnya dicopot, remnya dicopot, nabrak tiang listrik, mati. Bukan begitu sayang kepada anak. Sayang kepada anak bukan dibelikan handphone, game online, PlayStation. Belilah handphone limited edition, hanya 3 di dunia, 1 di Amerika, 1 di Australia, 1 di Jakarta. Beli itu anak. Saking canggihnya cara hidupkannya pun nggak tahu. Sampai di rumah bingung, apa yang mau dipencet? Telepon teknisinya ketawa. Ini super canggih bu, hidupkannya gimana? Bersin aja, hidup. Habis uang untuk alat multimedia komunikasi, merusak kepala anak, game online, PlayStation, macam-macam, di luar tidak selamat dari warnet, pergaulan bebas. Maka kalian ini seperti pokok kayu yang baru tumbuh, dahannya masih hijau, pucuknya hijau muda, kuman banyak, bakteri banyak, werengnya banyak. Maka kalian diamankan, dikarantinakan dulu, sementara menjadi pokok yang kuat. Setelah kalian menjadi pokok yang kuat, batang tinggi, gagah perkasa, bercabang, bertunas, berdaun, berputih, berbuah, kalian akan dikirim sejauh mata memandang. Ada yang sampai nanti ke Cambridge University, ada yang dapat beasiswa ke Al-Azhar University, ada yang dapat beasiswa ke ANU, tetap Makkah, isinya tetap Al-Quranul Karim. Karena yang mengungkapkan mukjizat Al-Quran itu tidak bisa semuanya ustaz. Ustaz Somad kalau bicara tentang mukjizat Al-Quran, orang nggak akan percaya. Tapi kalau ada di antara anakku ini yang menjadi SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan, bicara dia tentang ayat Al-Quran bahwa manusia itu dari nutfah, setelah nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, mudghah itu kemudian berubah menjadi idham, fakasawna al-idhama lahma, lalu tulang itu dibalut dengan daging, summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian dia menjadi makhluk yang lain, bukan tulang, bukan darah, bukan daging, tapi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam dibalut, barulah menjadi manusia. 5 proses perjalanan manusia dijelaskan oleh dokter spesialis kandungan. Percaya nggak masyarakat? Percaya. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan itu, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Makanya saya nggak pernah ngomong penjelasan itu. Kajian tafsir kita malam ini adalah tafsir kejadian manusia menurut Al-Quran dan ilmu kedokteran, dijelaskan oleh alumni pesantren Al-Quraniyah S1, S2, dokter spesialis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Keren apa tidak? Itulah pemuda-pemuda masa depan. Bicara tentang ghulibatir Rom, bangsa Roma dikalahkan. Di mana bangsa Roma dikalahkan? Fi adnal ardi. Diterjemahkan dalam terjemah Al-Quran, ghulibatir Rom, bangsa Roma dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat.
Kata ahli tafsir, tempat perang itu adalah di Dead Sea. Dead, mati, sea, laut. Bahasa Arabnya al-bahrul mayyit. Bahru, laut, mayyit, mayat, laut mati. Kenapa disitu disebut laut mati? Saking asinnya nggak ada yang hidup. Ikan-ikan pun mati saking asinnya. Dimasukkan ikan laut ke situ langsung jadi ikan asin. Di Yordania. Makanya mahasiswa dulu dari Yordan, teman-teman kami kalau musim haji pergi ke Makkah itu bawa garam dari laut mati, dijual ke jamaah haji Indonesia. Jual garam dari laut mati, dibeli oleh orang Indonesia. Obat apa? Gatal-gatal. Makanya yang kena koreng, kena kurap, kena kudis, mandi di situ meringis kesakitan. Habis itu sehat. Laki-laki yang gatal matanya jelalatan mandi di situ sehat juga. Bahrul Mayyit. Disitulah lokasi perang antara Romawi dengan Persia. Ulibatir Rom. Waktu itu Romawi kalah, menang Persia. Bibit sini, tapi nanti beberapa tahun ke depan insya Allah Persia akan kalah dan Rom akan menang. Prediksi Al-Quran wahyu dari Allah. Betul, Persia kalah, Romawi menang. Lokasi perangnya di mana? Di Yordania, di Laut Mati. Kenapa dikatakan bumi terdekat? Apa kata ahli tafsir dulu? Dikatakan bumi terdekat karena Yordania dekat dari kota Makkah. Yaman di bawah, Madinah di atas, di atasnya Yordania. Di atas itu negeri Syam, 4 negara. Yordania, Suria, Lebanon, Palestina. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Ternyata setelah diteliti oleh pakar geologi ilmu bumi sekarang, makna adnal ardi adalah bumi terendah. Karena ternyata permukaan bumi yang paling rendah di atas muka dunia ini adalah laut mati. Siapa yang bisa mengungkapkan itu? Pakar geologi ilmu bumi yang mengkaji mana bumi terendah, mana bumi tertinggi. Oleh sebab itu ilmu-ilmu pengetahuan ini akan menunjukkan mukjizat-mukjizat Al-Quran. SPOG spesialis kandungan menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Pakar geologi menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang kehebatan ilmu bumi. Janji Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa Al-Quran ini datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Al-Quran ini agamanya orang cerdas. Al-Quran ini kitabnya orang yang smart, orang pintar. Makanya nanti orang Eropa, orang Amerika berlomba-lomba masuk Islam setelah mendengarkan ceramah santriwan pesantren Quran.